Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue pernah dapat keluhan dari teman gue soal cara mendapatkan wanita. Dia bilang kayak gini, gue heran deh sama kita sebut aja nama ceweknya Mawar ya, kita samarin aja. Dia bilang, Gue heran deh sama si Mawar nih. Udah enak-enak dia gue beliin pulsa, gue beliin sepatu, gue beliin tas. Kalau dia butuh apa-apa tinggal bilang ke gue. Kemana-mana bisa gue jemput naik mobil. Tapi gue masih belum bisa dapetin status pacaran sama dia. Lah lu tahu yang lebih gilanya lagi apa? Dia malah lebih milih cowok pengangguran yang masih belum jelas kerjaannya dan gak bisa ngasih apa-apa. Kok bisa ya gue kalah sama dia, padahal dari segi muka sih gue gak kalah ganteng juga, cowoknya juga gak ganteng-ganteng amat. nah disitulah gue jawab bahwa ada yang namanya bahasa cinta. Teori yang pernah dikembangkan oleh Gary Chapman. Saat gue jelasin, dia tetap ngotot tuh. Yah, zaman sekarang mana ada sih cewek yang nolak sama duit, sama hadiah, kata dia gitu. Akhirnya gue jawab, kalau misalkan dia adalah seorang anak buruh tani misalnya, ini misal doang ya, jangan tersinggung, yang penghasilannya cuman cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari doang. Dan dia lebih sering nonton drakor, yang isi cerita drakornya adalah dimana seorang perempuan biasa aja yang bisa mendapatkan pria kaya raya. Di situ si ceweknya dikasih segala macam hadiah pelayanan yang luar biasa. Itu bisa jadi kecenderungan dia dari kecil. Maka dia mendambakan sosok pria yang mampu memenuhi segala macam kebutuhan hidup dia. Gitu, pelayanan penuh. Dia merasa aman di situ dengan latar belakang kehidupan dia yang hanya cukup buat makan sehari-hari. Maka act of service atau receiving gift itu lebih berhasil buat meluluhkan hatinya. Tapi kalau sedari kecil kehidupannya sudah dipenuhi, sudah dimanjakan oleh kedua orang tuanya misalnya, dia anak seorang pejabat dan dia selalu hidup di lingkungan di mana pria-pria selalu merasa bisa mendominasi dengan uang-uangnya, maka bisa jadi kecenderungan dia adalah pria yang lembut, penuh kasih sayang, yang mampu memberikan perhatian yang tulus ke dia tanpa embel-embel mau membeli dia dengan materi. Maka word of affirmation, physical touch, and quality time itu lebih berhasil untuk dilakukan. Akhirnya teman gue jawab nih, Oh iya bener juga ya, si Marni kan dia bapaknya pengusaha mebel. Udah buka cabang di mana-mana. Wajar kali ya pemberian gue gak berhasil buat meluluhkan hati dia. karena dia udah biasa ngedapetin itu bang. Oke, sekarang kita balik ke tema ya. Nah, itulah yang gue maksud mendapatkan hatinya tanpa pengorbanan yang melelahkan, asalkan kita tahu seperti apa bahasa cintanya. Jadi kalau kalian cermat, udah ada 5 bahasa cinta tuh yang gue sebutin tadi pada saat gue cerita tentang teman gue. Gue bakal jelasin secara mendetail satu persatu dari 5 bahasa cinta ini agar kalian gak serampangan dalam memberikan perhatian dan lain sebagainya sehingga itu malah jadi sia-sia. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Teori 5 bahasa cinta, love language ya, yang dikembangkan oleh Gary Chapman, berfokus pada gagasan bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam memberikan dan menerima cinta. Menurut teori ini, ada 5 bahasa cinta yang berbeda-beda, yaitu kata-kata pujian, waktu berkualitas, pemberian hadiah, sentuhan fisik, dan tindakan pelayanan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama dulu nih. Word of affirmation atau kata-kata pujian. Bahasa cinta ini melibatkan penggunaan kata-kata yang positif dan pujian untuk mengungkapkan cinta dan penghargaan. Oke? Ini cowok-cowok yang jago ngomong dan pintar ngegombal cocok banget nih. Orang yang memiliki bahasa cinta ini akan merasa dicintai banget dan dihargai ketika mereka mendengar kata-kata yang menggembirakan dan membangkitkan semangat gitu. Contohnya kayak ngasih pujian, ungkapan cinta, atau kata-kata motivasi, atau ngegombal gitu. Nah, kalau kalian ketemunya sama cewek yang bahasa cintanya bukan word affirmation, lu kasih hadiah berpuluh-puluh kali pun dia nggak bakal tertarik karena itu bukan bahasa cintanya dia. Paham ya? Lu mau kasih perhatian segunung pun dia nggak bakal tertarik karena itu bukan bahasa cintanya dia. Karena bahasa cintanya dia ternyata adalah sanjungan dan kata-kata serta nasihat yang baik-baik. Itulah pentingnya kalian memahami 5 bahasa cinta ini. Kalau gini kan kalian bisa tahu nih pasangan kalian tuh bahasa cintanya ke arah mana gitu cenderungnya. Terus langsung aja yang kedua, quality time ya.
Bahasa cinta ini tuh kayak memberikan perhatian penuh dan waktu yang berkualitas sama pasangan ya. Orang yang punya bahasa cinta ini merasa dicintai ketika mereka dapat menghabiskan waktu bersama orang yang mereka cintai ya. Berbicara, berbagi aktivitas, dan saling mendengarkan tanpa gangguan. Misalnya lu ngadain kencan romantis gitu, jalan-jalan bareng atau menghabiskan waktu berkualitas tanpa gangguan dari handphone ya. Jangan sampai kalian udah meluangkan waktu bersama, lunya malah sibuk mencet handphone doang. Nah, wanita yang mempunyai bahasa cinta ini gak bakal puas hanya dengan sanjungan doang atau pujian dan lain sebagainya seperti bahasa cinta yang pertama ya. Cewek dengan bahasa cinta seperti ini tuh gak akan puas juga kalau hanya dikirimin hadiah atau dikirimin duit melalui rekening gitu ya. Karena bahasa cintanya adalah kebersamaan. Waktu luang bersama yang menyita perhatian lu. Kalau lu emang tepat dalam memberikan bahasa cinta, maka lu gak perlu pengorbanan yang begitu besar ya ketika sudah mengetahui ini. Makanya jangan di skip. Soalnya nanti nih di segmen selanjutnya gue bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya mengetahui bahasa cinta pasangan kalian masing-masing ya. Jadi lengkap. Sekarang kita lanjut dulu ke bahasa cinta yang ketiga, receiving gift ya. Bahasa cinta ini tuh kayak ngasih hadiah ya, seperti yang gue bilang tadi, sebagai bentuk ekspresi cinta. Ya, orang yang memiliki bahasa cinta ini tuh merasa dicintai ketika mereka menerima hadiah yang bermakna dari pasangan mereka. Hadiahnya itu juga nggak harus mahal ya, tapi penting untuk memberikan hadiah yang menunjukkan perhatian dan pemikiran yang mendalam. Contohnya kayak ngasih hadiah kecil yang disukai pasangan, mengingat tanggal penting, ya itu salah satunya, atau memberikan hadiah yang dia inginkan gitu. Dan garis bawahin ya, ngasih hadiahnya tuh yang berkesan gitu. Itu yang diinginkan wanita. Jadi ada kesan sebelum ngasih hadiah. Kesannya itu kayak dia berhasil ngelakuin sesuatu terus lu apresiasi dengan ngasih hadiah. Itu jauh lebih berkesan gitu maksudnya. Nah, wanita yang condong ke bahasa cinta ini, mereka butuh pembuktian dari ekspresi cinta lu. Jadi gak bakal mempan hanya dengan kata-kata dan motivasi atau pujian sederhana belaka. Oke? Terus yang keempat, physical touch. Bahasa cinta ini melibatkan penggunaan sentuhan fisik untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Ini gue saranin yang udah nikah ya, saran gue. Orang yang memiliki bahasa cinta ini merasa sangat dicintai dan terhubung secara emosional melalui sentuhan fisik yang penuh kasih gitu. Misal kayak pelukan, bisa juga ciuman atau kontak fisik lainnya. Sentuhan fisik yang penuh kasih dapat menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan dalam hubungan. Dan kita lanjut dulu ke yang kelima ya, yaitu tindakan pelayanan atau act of service. Bahasa cinta ini melibatkan atau melakukan tindakan nyata atau membantu pasangan sebagai bentuk ekspresi cinta. Orang yang memiliki bahasa cinta ini merasa dicintai banget ketika mereka menerima bantuan dan dukungan praktis dari pasangan mereka. Tindakan pelayanan kayak gini tuh misalnya ngebantuin tugas sehari-hari gitu ya, ngebantuin tugas kuliah dia mungkin, atau antar jemput dia, itulah yang namanya bantuan praktis tuh. Atau melakukan hal-hal yang membuat pasangan merasa dihargai dan terbantu. Kan ada tuh tipe-tipe cewek yang mudah terhura dengan bantuan. Bukan maksudnya terharu gitu. Gampang banget mereka baper dengan bantuan yang praktis gitu, dadakan ya. Mereka mudah banget baper dengan tipe pria act of service. Dan sekali lagi, act of service ini gak bakal cocok dengan wanita yang bahasa cintanya adalah quality time misalnya. Atau bahasa cinta yang word affirmation. Karena gak semua wanita suka dengan pria yang act of service banget gitu. Kalau itu bukan bahasa cinta dia, jatuhnya nanti lu bakal dimanfaatin doang sebagai pria gojek. Ya pria antar jemput dia doang gitu ya. Tapi kalau act of service ini tepat ke wanita yang memang bahasa cintanya ke sana, maka kalian bisa cocok dan berhasil. Nah, itulah pentingnya. Makanya kalian harus tahu nih. Tapi gimana caranya bang? Biar tahu kalau pasangan kita itu punya bahasa cinta tertentu. Nah, ini janji gue ya. Gue bakal kasih tahu. Cara yang pertama adalah observasi. Ya iyalah. Lu perhatiin gimana pasangan lu mengekspresikan cinta sama lu dan ke orang lain. Apa yang mereka katakan dan lakukan untuk menunjukkan kasih sayang. Itu lu harus perhatiin. Perhatiin juga gimana mereka merespon tindakan cinta yang lu lakukan. Misalnya nih ya, mereka sangat menghargai hadiah yang lu berikan misalnya. Ya berarti bahasa cinta dia adalah receiving gift kan.
gitu. Nah, itu lu harus perhatiin. Terus yang kedua, komunikasi yang terbuka. Lu ajuin pertanyaan ke pasangan lu tentang apa yang membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Lu bisa tanya langsung ke dia, misal, apa sih yang ngebuat kamu tuh ngerasa paling dicintai? Dengan berkomunikasi secara terbuka, lu dapat lebih memahami lagi preferensi dan kebutuhan emosional pasangan lu. Kalau misalkan itu nggak cukup juga, gue kasih yang ketiga nih. Perhatikan respon emosional. Jadi ketika lu memberikan tindakan cinta yang berbeda misalnya, perhatikan bagaimana pasangan kalian yang meresponnya tuh kayak gimana. Apakah mereka merasa terharu, gembira, atau senang, itu lu perhatiin. Karena apa? Karena respon emosional mereka tuh bisa ngasih petunjuk tentang bahasa cinta yang mereka hargai gitu ya. Masih belum cukup juga, gue kasih lagi nih yang terakhir ya, lu diskusi aja sekalian. Ajak pasangan lu untuk membaca tentang teori 5 love language ini ya. Atau lu suruh dia nonton video ini deh, nggak apa-apa gitu. Diskusiin tentang setiap bahasa cinta dan tanyakan pendapat mereka tentang bahasa cinta yang mana nih yang mereka rasanya paling kuat gitu. Ini bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan emosional masing-masing kan. Jadi nggak masalah, lu diskusiin aja gitu, lu kasih lihat aja nih video ini, karena itu juga bakal ngebantu lu juga akhirnya. Nah, di narasi terakhir gue pengen ngingetin lagi biar lebih mantap bahwa bahasa cinta seseorang itu dapat berubah seiring waktu. Makanya di narasi terakhir Satelit Cinta tuh selalu ngasih disclaimer bahwa narasi dalam video ini bersifat substansial dan kondisional gitu. Nah, karena memang bahasa cinta itu bisa berubah kapanpun ya. Tapi dengan memahami bahasa cinta pasangan kalian, kalian tuh bisa membangun keintiman dan kebahagiaan yang lebih dalam. Oke? Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.